Ini nih Om, ini nih Om. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Om Joy tentunya di channel Naila Transindo Garden. Kali ini saya berada di daerah Tangsel, tepatnya di Ciputat. Tentunya di tempat kediaman Om Roy dan Tante Ella. Ini gue mau Saya sekarang pengen melihat buah-buah yang ada, buah anggur yang ada di tempat kediaman beliau. Anggur apa yang berbuah. Kabarnya tadi dia nelpon saya, dia juga mau nanam. Sekalian kita belajar nanam sama dia. Sebenarnya Tante Ella ini siapa? Yang dulu videonya pernah saya bilang Ratu Grafting dari Tangsel. Nah, inilah dia. Ayo kita langsung temuin. Saya udah kelihatan dia lagi pegang-pegang. Pegang-pegang apa dia ini? Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, guntingnya takut saya nih. Gimana Tante? Kabarnya bagaimana? Baik Om, Baik. alhamdulillah. Ini aktivitasnya apa nih? Pegang-pegang gunting, pegang-pegang Ini buah lagi anggur. gue bungkusin nih Om. Lagi bungkusin apa panen ngeliat Om Joy datang? Enggak. Enggak. Lagi ngebungkusin Om. Kirain dia panen buat Om datang teman-teman. Tapi boleh Tapi nanti kalau dicip-icip Om mau aja. cicip-cicip boleh. Boleh ya. Lagi ngebungkusin Om, dimakanin burung. Ya. Ini jenisnya apa Tante? Ini ada dua. Ada dua. Yang sini sih ada Jubile. Jubile. Nah, ini Angelica nih. Ini Angelica. Angelica. Pohonnya yang mana nih Tante? Pohonnya ini Angelica. Ini Angelica. Ya. Terus Jubile yang situ. Jubile itu Seberang jalan. seberang. Waduh, dari sini nih teman-teman Ya, nih. dari sini. Digeronding di sini, dijalanin ke situ, diatapin di teras. Sebenarnya Nah. sih nggak di ini, cuman mungkin pas ke situ ya Ya. banyak buah, mau nggak mau udahlah di situ aja. Oh begitu. Iya. Jadi buat menyelamatin buah, Tante ini menaungin dengan dengan atap UV ya. Atap, iya. Nah, teman-teman juga bisa memakai metode-metode yang diterapkan Tante Ella ini. Benar gak Tante Ella ya namanya ya? Betul. Tante Ella Ratu Grafting dari Tangsel. Nanti Nggak, juga saya masih belajar kok. masih belajar. Ya pokoknya perempuan itu jarang yang bisa menggrafting, sementara Tante ini bisa menggrafting. Saya salut sama beliau karena saya sendiri laki-laki belum begitu paham grafting dan saya banyak belajar juga dari beliau. Oke, kita lanjut ya Tante ya. Ya. Di sini saya lihat buahnya ada yang berry set, ada yang bunga. Nah, ini bagaimana nih bisa kejadian begini Tante? Ini sebenarnya Angelica ini Mm-mm. pohon mainan saya. Mainan. Maksudnya saya mainan itu, saya waktu itu punya pohon yang ini satu, Ya. dua sama ini ya. Ya. Nah, cuman gimana caranya berbuah? Mm-mm. Saya banyak tanya-tanya juga. Mm-mm. Tapi saya mainin aja sendiri Om. Saya potong sini, potong sana, potong Iya, sini. iya, 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 Itu iya, dibikin iya. percobaan. Iya, iya, Ini yang keempat Om, Ya. berbuahnya. Kemarin sih hanya cuman 12 dompol, 13 dompol. Tapi kadang suka nyusul tuh Om. Iya, iya, iya. Nah, ini baru kali ini nih, banyak ini nih Angelica nih. Banyak Angelica Ini sekarang. yang keempat Iya, iya. ini. Boleh ya teman-teman Naila belajar dan saya juga ikut belajar sama Tante. Boleh. Walaupun semua kebun itu kami belajar dan banyak metode-metode dan teman-teman Naila itu jangan bingung ikut ini ikut itu, dan ini adalah caranya Tante Ella ya. Nah, kok Om Roy. Di sini juga Tante udah banyak bibit-bibitnya, dan di situ bibitnya tolong Alhamdulillah. diliatin kameramen. Nah, di situ ya. Ya. Nah, boleh dong Tante kalau belajar cara Tante bagaimana? Juga masih belajar sih Om. Iya belajar, Sebenarnya. ya semuanya belajar. Iya. Saya pun sendiri Yang masih datang belajar. ke sini main, Ya. belajar sama-sama. Ya, Gitu. tentunya dengan komunitas Tangsel ya. Ya, betul. Komunitas Tangsel itu apa singkatannya Teh? Kat, KAT. Komunitas Anggur Tangerang Tangsel. Selatan. Tangerang Selatan. Tangsel ya, Tangerang Selatan. Selain anggur ini aktivitas Tete apa aja? Aku kerja Kerja? Ya. Oh, pulang kerja bisa Sabtu sampai Jumat saya kerja di Bursa Efek. ya.
Jadi kalau Sabtu Minggu kalau ada kegiatan baru saya ikut kegiatan. Ya. Kadang pulang kerja pun malam kalau memang bisa melakukan kegiatan ya saya lakukan. Iya. Kan banyak buah nih Tante. Tentunya dengan melewati fase-fase seperti teman bilang vegetatif, generatif. Boleh dong Tante, cara Tante ini dari fase vegetatifnya sampai ke generatif sampai jadi buah. Kalau untuk kayak pemupukannya vegetatif, generatif biasanya aku kerja bukan sendiri nih Om. Sama ya, Om ya? Sama Om Roy. Om Roy. Ini Om Roy kemana sih? Om Roy, kayaknya ada di belakang. Ada di belakang. Oh ya, nanti kita ketemuin. Biasanya kalau saya sih bagian grafting, saya bagian ya pangkas-pangkas, apa gitu. Tapi kalau Om Roy bagian kayak nyemprot, pemupukan dialah. Kita bagi tugas. Ya. Kalau buat pemupukan sendiri, Tante itu pakai pupuk apa? Pupuk yang standar aja ya. Kadang ada ya. Kalau dibilang sih happy ya. Happy pupuk happy ya. Tapi nggak semua juga pupuk happy. Nggak tahu ya. Biasanya Om Roy yang tahu tuh semua. Gitu. Karena kan dia yang sering yang tuh di rumah gitu ya. Om Roy di rumah ya. Ya. Kadang saya udah pulang kerja dia udah lagi mupuk. Gitu. Jadi nggak tahu gitu. Om Roy di belakang ngapain ya Tante? Om Roy di belakang kayaknya lagi nanam ya. Lagi nanam ya. Iya. Di sini juga selain anggur ada tanaman lain ya Tante ya. Ini alpukat ya? Alpukat. Alpukat udah mulai berbunga ya? Karena dulu saya sebelum anggur saya juga ikut komunitas alpukat. Oh begitu. Ya dulu sih sampai saya grafting alpukat tuh sehari sampai 100, 150 kalau lagi sekali nge-grafting. Iya. Gitu. Cuma ini lagi fokus sama. Saya janji sih mau ngeliatin CN-nya Om Roy itu katanya sampai 25 meter dan pohonnya besar. Nah Om Roy sendiri sudah saya cari ke belakang, kemana sih orangnya? Ada Om Roy. Ini. Nah ini ada Om Roy ya Tante ya? Ya. Ngapain sih? Mau nanam salah satu varian yang didorong-dorong Om Arga suruh digronding. Apa itu jenisnya? Ilaria. Apa ya? Ilaria. Oh ini Ilaria. Memang ini lubang sudah ada sebulan lebih. Memang udah disediain pupuk mau nanam, saya bikin lubang aja dulu. Oh gitu, sini dong bisa didekatin. Kita sambil belajar sama Om Roy nih. Om Roy sengaja bikin lubang dulu, udah sudah sebulan nih. Lebih dari sebulan. Nah lubang ini didinding dengan bata supaya akar fokus. Jadi pada saat aplikasi pupuk kita tahu tempat di mana kita ngasihnya. Nanti kalau dia sudah besar, logika saya manuver ke bawah, kondisi akarnya sudah. Ya, ini menarik nih teman-teman. Om Roy menyediakan 2 pipa di samping. Ini pipa pastinya tembus ke sini dong ya. Tembus ya? Tembus di bawah. Tembus di bawah. Ini gunanya mungkin sirkulasi anginnya buat pernapasan akar di bawah. Itu maksudnya Om ya? Nah begitu. Atau Om Roy juga bisa ngisi pupuk di sini, pupuk di sini bisa. Kalau teman-teman mau ngikutin cara Om Roy ini silakan. Bikin lubang ini 60 kali 40 kayaknya nih. Benar. Nah, ini 60 kali 40 dengan kedalaman boleh semeter, boleh 80, terserah. Makin luas, makin bagus. Nah, kalau bagusnya dimasuk dulu media tanam, dibiarkan dulu menyatu dengan alam gitu ya Om ya. Nah, setelah itu baru ditambah dengan media tanam yang baru. Nah, baru digronding. Media tanam nih udah udah difermentasi juga. Fermentasi ini udah 2 bulan 3 bulan media tanam. Yang numpuk-numpuk ini media tanam nih Om. Iya. Jadi fermentasinya bagaimana nih Om? Saya kalau media tanam kohe saya pisah. Jadi untuk kohe saya fermentasi sendiri. Oh gitu. Ini cuman tanah bambu, kompos sama sekam bakar. Komposnya apa? Mentah. Komposnya dari daun-daun Om yang memang di sini banyak daun. Nah, enggak, kita ngambil dari ada UPH. Unit pengolah sampah UPS, pengolah sampah di Sawangan. Ya. Ini ada, cuman nggak boleh dipublis ya karena ini punya Pemda ya. Oh gitu. Nah, Pemda saya dapat. Ya. Saya campur
kemudian baru kasih TSP, kasih saya nggak pakai dolomit, saya pakai petrocas, sama pet organik. Oh begitu. Saya potong ya tante ya. Ya sama Om Roy dulu ya. Saya mau belajar nanam nih. Nah bagaimana sih cara nanamnya Om? Boleh? Pemupukan kan Om Roy juga. Iya pemupukan Om Roy juga. Om Roy, yuk kita lanjut dengan cara penanaman Om Roy ya. Ya. Bagaimana? Jadi kalau saya sih memang saya fermentasi terpisah. Jadi kohenya sama ininya saya nggak jadiin satu, saya nggak campur-campurnya nanti kalau saat kita mau aplikasi, karena kalau saya mau nyemai cutting, saya biasanya nggak pakai kohe. Oh gitu. Jadi media tanamnya bisa langsung buat nyemai cutting. Tapi kalau di luar cutting perlu kohe, baru saya campur. Toh dua-duanya terfermentasi, hanya terpisah. Iya. Saya campur sama petrocas nih, mengganti. Petrocas ya. Oh dari iya. Om Eko nih. Tapi ini petrocas ini apa nih namanya nih petrocas? Dia sama aja fungsinya kayak dolomit. Sama kayak dolomit. Lebih ya. Organik ya. Ini jenis anggurnya yang mau ditanam Ilaria. Mana sih anggurnya Om? Arahan dari Om Arga nih. Kita ambil, kita coba dulu Ilaria ya. Semoga kita update terus perkembangan Ilaria Om Roy ini. Ini bibit udah cukup berumur juga kayaknya Om ya. Berumur akarnya bukan atasnya. Ini teman-teman Om Roy ini melakukan penyemaian dulu. Setelah itu sambung pucuk, sambung rootstock di atas dengan jenis Ilaria. Gitu ya. Nah, bismillah Om, Om aja yang nanam, bukan saya. Kalau saya, cara saya. Nah, awal pertama diisi dulu nih media tanam nih. Seberapa nih isinya Om? Ayo. Minimal kalau saya desain agak 20 cm atau 30 cm lah gitu ya Om ya. Aja kalau pada saat turun. Nanti kita tinggal tambah kalau mau kasih kohe gitu ya Om ya. Kalau penuh nanti kita mau aplikasi yang lain nggak bisa ya. Oh dasarnya Om ini menggunakan pupuk TSP ya Om ya. Nah TSP ini nggak apa-apa dikasih teman-teman buat pupuk dasarnya, karena TSP ini slow release juga. Itu apa tuh Om? Ini petroorganik. Petroorganik. Nah, ini teman-teman boleh ngikutin cara Om Roy, boleh enggak? Ya, Terserah. karena nggak ada jaminan ini baik, tapi kalau saya punya keyakinan dengan cara ini mudah-mudahan lebih maksimal. Semuanya kita belajar ya Om ya. Nah, ini cara Om Roy. Sama belajar kita harus membuat macam-macamnya sendiri-sendirilah. Jadi nanti mana yang mendekati baru kita jadikan SOP gitu ya Om ya. Nah, ayo tambah lagi. Pertama teman-teman menyediakan bibit dan media tanam begini, jadi nggak perlu terburu-buru kalau buat nanam anggur. Kalau mau beli bibit ikutin prosesnya. Bibit setelah nyampe di rumah diistirahatkan dulu, biarin dia adaptasi dulu dengan daerah masing-masing. Nah nggak ada salahnya kita itu menyediakan media tanamnya dulu gitu Om ya. Nah, setelah dia beradaptasi dengan lingkungan, nah barulah kita tanam seperti Om Roy ini. Begitu kira-kira ya Om Roy ya. Nah ayo Om Roy, kayak rasa udah cukup nih. Pertama, nah Om Roy ini nggak menggunakan gunting karena dia udah terbiasa menyobek. Disobek aja begini nih. Kalau bisa sih jangan sampai terpecah gitu Om ya. Nah baru diuruk dengan media tanam yang udah disediakan. Udah baca bismillah belum Om? Sudah. Nggak baca bismillah nanti ini buahnya nggak banyak. Kalau udah baca buahnya lama ya. Iya, tapi saya udah ini varian yang sangat direkomendasi sama Arga untuk digronding nih. Untuk digronding ya. Nah, sip. Nah, ini nggak kepenuhan kan ya Om ya? Enggak. Nanti juga melepas turun. Nah, selesai dari penanaman, bismillah. Mudah-mudahan dia berbakti sama Om Roy, mengasih buah yang banyak gitu ya. Sedikit Om Roy, kita berbincang di tempat Adam aja. Nah Om Roy, tadi saya kan udah tanya tentang anggur yang ada di depan teras Om Roy. Kan berbuah banyak, Angelica dan Julian. Nah saya tanya cara pupuknya bagaimana sih Tante gitu kan. Masalah pupuk sama Om Roy aja. Nah masa vegetatif dan generatifnya bagaimana Om Roy? Kalau pohon yang di depan ini memang kan sudah cukup lumayan ya. Pertama koleksi anggur saya nanam tuh ya Angelica nih, dulu dapat dari Indra Simategong. Ternyata saya track
juga dapat dari AJT, AJT sampai ke Norayali. Jadi sumber-sumbernya ini dari Sambil jalan ya Om Roy. ya. Ya. Jadi ini saya track nih, karena kan dari nih sumber awalnya dari mana sih? Saya beli dari Indra dari AJT, AJT dari Noray. Nah, jadi ini tante sibuk. saya mupuknya tuh, memang anggur kan semakin tua semakin bagus ya, pasti makin produktif ya. Saya sih mix aja, kadang organik, kadang happy. Yang jelas saya aplikasi happy cukup lama nih, sudah bertahun-tahun saya pupuk happy. Cuma memang kelihatan sekarang lebih banyak nih. Terakhir saya pruning ada 24 dompol saya potong. Wah, saya pangkas. Tapi memang saya jagain. Dan saya juga dapat masukan dari Lutfi Al-Azir untuk didoping lagi sama tai kambing. Makanya di sebelah batang nih saya bongkar lagi nih. oh, Saya bongkar, ya sedalam penambahan media baru. setengah meter lebih. Ini gantian nih, nanti kalau di sini sudah akar udah kondusif, baru saya bongkar lagi sebelah. Ini isinya kohe kambing. Kohe kambing isinya. Jadi karena saya Om memang yakin akar tuh udah menjalar ke situ Iya. gitu, Om ya. Kemarin waktu kita bongkar, dia kayaknya akarnya ke bawah ya. Iya. Yang keluar itu sedikit. Tapi saya yakin kalau dibongkar sekarang udah rame di sini. Oh begitu ya. Seperti janji Tate, mana sih yang mau saya icip Tante? Icip Om. Karena ada buah. Kalau nggak ada buah saya kan minta icip. Nah, Icip. Ini yang ini saya mau icip-icip ya. Ini jenis apa Tante? ini jenis jubile Om. Jubile. Jangan kasih dikit Tante, satu sendok aja. Oh jangan, ya, rugi dong masa. Saya salah ngomong kebaliknya. Jangan banyak-banyak Tante, 2 biji aja. Jadi kalau 2 biji ada ya. Bagaimana gitu, Om Roy sendiri aja belum makan. Itu ya. Ntar saya cuci dulu. Oh, dicuci dulu biar steril. Biasanya sih saya nggak takut. Udah tahu dibalut, taruhnya di atas lagi sama Tante, bukan di bawah. Nah, ini teman-teman berinya jubile ya Tante ya. Jubile seperti yang punya saya upload sebelumnya jubile. Tapi rasanya sama apa enggak kita coba aja. Belum matang tuh itu. Belum matang ya? Belum. Dikit lagi masih belum. Benar, masih hijau teman-teman. Ini belum matang, gimana matangnya? Matangnya lebih manis kayak Om ya. Kenapa nendang? Udah manis. Nendang udah. Udah. Udah nendang. Tadi kita ke vegetatifnya Om ya. Yep. Nah sekarang ke generatifnya. Terus di generatif Om kasih pupuk apa? Saya masih happy. Kadang-kadang ya yang jelas mah yang inten nggak tinggalan asam umat. Asam umat. Kemudian berkala ya itu aja, jadi saya mix aja sama POC, kemudian sama magnesium sulfat, sama amino secara berkala aja. Cuman yang inten sama umat. Samuat. Ya. Itu caranya Om Roy ya? Siap. Bukan cara ngikutin ini, itu enggak gitu ya? Yap. Ini cara Om Roy. Indikatornya selama ya pohonnya bagus, buahnya ada, saya pikir nggak salah gitu. Iya, benar. Tapi bukan berarti itu yang paling ideal. Saya Benar yakin sekali. senior-senior di luar sana banyak yang lebih ideal. Pokoknya satu sama yang lain, A sampai Z itu orangnya gitu ya. Boleh melakukan apa aja, Yap. nanti kita rangkum jadi satu. Mana yang mendekati SOP yang berhasil, Yap. kita ikutin yang di Ya. situ gitu ya. Saya nuntut janji Om Roy, mau liatin pohon anggur CN-nya yang besar sepaha, panjang 25 meter mana sih? Yuk. Yang mendekat, paha itu kan banyak. Kalau paha saya kecil, kalau paha Om Roy ya gede. Saya ngomong sebesar paha ya, kita lihat pahanya, paha siapa dulu nih Paha Om. bayi gitu. Nah, paha bayi sih nggak segini juga. Lihat bayinya juga, kalau bayinya beratnya 10 kilo mungkin segini. Jadi ini Ramse. Mana? Ini Ramse, ini CN. Umur sama. Umur duluan ini, nanam Duluan ini Ramse. duluan. Nah, nanam Nah. duluan ada sekitar setengah tahun baru saya tanam CN. Ini kalau saya injak ini patah nggak Om? Nah, Enggak ya? Ini teman-teman, mulai dari sini dia naik, terus ngikutin tangan saya kameramen, terus dia sampai ke ujung itu sana. pohon mangga itu. Pohon Lihat yang kering nggak tuh? Nah, Pohon dekatin mangga sini, yang kering tuh. jalan sini kameramen tuh, kameramen.
Itu Om yang di pohon mangga itu Om yang kering Om. Kalau Yang kering nggak di dari atas? Iya. Yang kering di atas pohon mangga itu dia sampai ke situ. CR Jarak itu. dari situ kalau ngegelung ya, kalau jarak ini aja saya rasa 20 meter ada ya Om ya. Ini baru dibersihin kemarin, baru dipotong-potongin. Hanya yang memang arah ke mangga nggak bisa kita jangkau karena semutnya banyak ya. Oh gitu, jadi nggak bisa ngambil Iya, gitu nggak ya. bisa ngambil. Ini berapa tahun sih umurnya Om tadi? Lupa saya. Belum sampai 2 tahun Om. 2 Belum tahun sampai lah 2 paling tahun, awal nggak salah udah itu. Cuman yang jelas nggak segini. lebih dari 2 tahun. Kalau ini saya rasa ya buat 3 atau 4 harian bisa nih tiap Sepertinya bisa, masih bisa nendang dia. tapi saya karena Om udah ada GH di sini ya. Saya pengen Om nyambung. Oh udah, seperti jalan saya kemarin. Udah nih, yang disambung apa nih? MSN. Nah NSM mudah-mudahan Ya, Lutfi dia Al-Azhir. berbakti sama Om Roy ya. Mudah-mudahan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini review kita dan edukasi di teras nenek di Tangsel. Mungkin dalam penyampaian saya tadi ada salah-salah kata, mohon maaf ya. Kebetulan hari ini juga hari Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Siap. Ada penambahan Om Roy? Ya, jadi bukan maksud menggurui, bukan maksud lebih hebat. Jujur, ini cara saya tentunya masih banyak yang Kurang belum ya? sempurna. Banyak kurangnya Banyak kurangnya lah. Jadi nggak berarti bahwa cara saya yang paling benar. Oke. Tapi inilah cara saya untuk menanam anggur di rumah. Ya. Karena saya melihat indikatornya selama dengan cara itu Ya. anggur saya juga baik-baik saja. Om sendiri Saya yakin juga- di luar sana pasti banyak lagi yang lebih ideal, lebih bagus. Dan Om sendiri juga banyak belajar dari Siap, teman-teman pasti, Tangsel pasti, ya. pasti. Oke Om. Masih banyak kekurangan pasti. Siap. Ya, oke. Kami dari komunitas Anggur Tangsel, mari menanam anggur. Hijaukan bumi, jalin selalu silaturahmi. Salam pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.